Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Seka yang mungkin mewakili teman-teman semua, khususnya pemula. Nah, Bang Seka bilang, "Bang, tolong buatin video tentang formasi meta musim ini. Soalnya udah 2 atau 3 musim puasa gelar nih Bang. Semoga dibuatin." Nah, katanya gitu guys. Jadi hari ini saya akan menjawabnya ya guys ya. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu like dulu videonya guys, agar musim ini tim kamu bisa meraih gelar juara. Dan pastikan juga kamu simak baik-baik video ini sampai selesai, agar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman, khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi Bang Ska bilang katanya tolong dibuatin meta formasi terbaik musim ini guys, karena timnya Bang Ska sudah hampir 3 musim gagal juara atau istilahnya puasa gelar guys. Nah, untuk pembahasan meta formasi sebenarnya sudah pernah saya buat videonya guys di awal musim kemarin ya guys ya. Awal musim ini ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kamu bisa coba cek videonya di channel saya guys. Tapi hari ini saya akan membahas hal yang jauh lebih penting daripada meta formasi. Dan saya rasa banyak teman-teman yang belum memahami hal ini. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, langsung saja mari kita jawab pertanyaan dari Bang Ska yang katanya sudah 3 musim gagal juara. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan ketika tim kita gagal juara sebenarnya bukan hanya terletak pada formasinya saja yang salah ya guys ya, tapi ada hal lain yang jauh lebih penting dari itu, dan banyak teman-teman yang belum memahami kenapa timnya bisa kalah dan akhirnya gagal juara. Jadi gini guys, saran saya ketika kamu baru bermain Top 11, usahakan fokus dulu aja membangun sebuah tim. Jangan dulu memikirkan trofi, karena pemain yang kamu miliki belum siap bersaing di semua kompetisi. Lalu gimana caranya membangun sebuah tim yang bagus Bang? Secara kan saya player gratisan, sangat sulit untuk bisa mendatangkan pemain bintang di setiap musimnya Bang. Ya betul sekali guys. Saat pertama kita main Top 11 memang sangat sulit, apalagi untuk player gratisan yang belum sepenuhnya paham cara main Top 11. Teman-teman pasti akan mengira mustahil untuk bisa meraih gelar juara dengan pemain seadanya. Padahal bisa, asalkan teman-teman itu sabar, karena untuk membangun sebuah tim yang bagus butuh proses yang sangat panjang. Apalagi buat player gratisan, ini bisa membuat banyak player baru jadi bosan dan akhirnya pensiun sebelum meraih kesuksesan. Nah, agar tim kita bisa selalu menjadi pesaing berat di semua kompetisi, usahakan kamu harus mengenal betul pemain-pemain yang kamu miliki, khususnya di susunan tim inti. Mulai dari mengenal pemain itu didatangkan dari mana, skillnya seperti apa, serta memahami statistik dan juga performanya guys, bagus atau tidak. Karena ketika kita belum mengenal dengan baik pemain-pemain yang kita miliki, itu bisa membuat kita sulit bersaing di semua kompetisi, dan kita juga akan sulit menentukan taktik atau strategi apa yang akan kita terapkan. Bahkan bisa saja tim yang kita kelola justru kalah oleh tim yang terlihat lebih lemah. Nah, setelah kamu mengenal dan memahami dengan baik pemain-pemain yang kamu miliki,
baru kamu mulai memikirkan taktik, strategi, dan formasi apa yang akan kamu terapkan di setiap harinya guys. Oke, sebagai contoh agar mudah dipahami, kali ini saya menggunakan akun kedua saya guys, yaitu akun FC Buteng Junior, atau yang saya ganti namanya sekarang menjadi Real Madrid guys. Gara-gara kemarin bikin konten Real Madrid, jadi namanya belum saya ganti ke FC Buteng Junior lagi. Jadi di level 1 sampai dengan level 3 saya tidak fokus untuk mengejar trofi guys, tapi lebih fokus untuk menabung booster kondisi, token moral, pengobatan, dan uang setiap hari. Nah, di musim pertama, kedua, sampai musim ketiga, saya tetap akan mengandalkan pemain-pemain seadanya, seperti mempertahankan pemain inti yang performanya bagus musim lalu, kemudian memainkan pemain dari akademi remaja, dan membeli 1 atau 2 pemain yang dibutuhkan dari lelang. Itu pun saya beli pemain tersebut dengan harga yang tentu saja murah. Dan cara ini juga saya lakukan ketika tim saya gagal juara. Jadi dengan cara itu kita bisa lebih menghemat keuangan klub gitu guys. Jadi ketika tim saya gagal juara di musim berikutnya, saya tidak lagi berambisi untuk kembali bersaing memperebutkan trofi, tapi fokus lagi nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya. Dan di musim tersebut saya juga tidak mendatangkan pemain bintang, melainkan kembali menggunakan skuad seadanya guys, atau skuad yang saya mainkan musim lalu. Khususnya untuk pemain-pemain yang performanya bagus tetap akan dimainkan di musim berikutnya. Jadi target sementara ketika saya sedang fokus nabung booster kondisi atau paket istirahat, atau istilahnya cendol teman-teman bilang, yaitu membawa tim saya minimal finish di posisi 4 besar klasemen liga, agar di musim selanjutnya tim saya bisa bermain di Liga Champion. Tapi jika ternyata tim kita juara, tentu itu pencapaian yang bagus, karena di musim tersebut kita bisa membawa tim yang kita kelola finish melebihi target yang kita tentukan guys. Lalu untuk apa booster kondisi itu kita kumpulkan bang? Nah, barangkali ada yang bilang gitu. Nah, booster kondisi yang kita kumpulkan nantinya akan kita gunakan untuk melatih pemain secara individu agar sesuai dengan posisi maupun gaya mainnya guys. Dan setiap pemain yang kita latih bisa memiliki peran yang berbeda-beda tergantung posisi dan juga gaya mainnya. Nah, buat teman-teman yang belum paham bagaimana cara melatih pemain secara individu atau secara militer, kamu bisa coba cek videonya di channel saya guys. Udah saya buatkan playlist. Selain itu yang membuat saya heran, kenapa teman-teman lebih suka ketika saya membahas formasi daripada membahas latihan individu, padahal kuncinya ada di situ. Tapi ya udahlah, untuk lebih jelasnya kamu simak dulu video ini guys. Oke, sebagai contoh hari ini saya menggunakan akun kedua saya guys, yaitu akun FC Buteng Junior yang sudah saya ganti namanya menjadi akun Real Madrid gara-gara konten kemarin guys. Nah, musim ini tim saya untuk sementara belum menelan kekalahan sama sekali dalam 28 pertandingan terakhir di semua kompetisi, tapi tidak termasuk di laga persahabatan ya guys ya. Dan di kompetisi liga untuk sementara tim saya berhasil naik ke posisi puncak klasemen dengan raihan 39 poin, selisih 5 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Operários MS, tim asal Brazil yang sudah menelan 1 kekalahan dan meraih 1 kali hasil seri musim ini. Nah, uniknya lagi, untuk sementara tim saya belum pernah kebobolan sama sekali dalam 13 pertandingan di liga ya guys ya, atau selalu meraih clean sheet dalam 13 pertandingan terakhir. Dan bukan hanya itu saja, tim saya juga bermain sangat bagus di Liga Champion. Dan saat ini belum ada 1 gol pun yang bersarang ke gawang tim saya. Mulai dari babak penyisihan grup hingga lolos ke babak 16 besar, tim saya untuk sementara masih 100% meraih clean sheet. Sementara di kompetisi Cup, tim saya juga bermain cukup bagus dan lolos ke babak semifinal setelah menyingkirkan Moklah dengan agregat 3-1 di babak perempat final Cup. Nah, pencapaian bagus ini tentu tidak lepas dari peran para pemain inti yang saya didik sendiri secara individu guys, seperti Vinicius Junior, striker target man jebolan akademi remaja yang sudah bertahan cukup lama membela tim saya. Jadi dia adalah top skor sepanjang masa
dengan torehan golnya yang sangat bagus dan sangat banyak dalam beberapa musim terakhir. Kemudian di kiri saya menempatkan winger yaitu Luka Modric. Dia adalah gelandang pengumpan. Pemain ini juga jebolan akademi remaja, begitupun dengan penyerang false nine dan juga winger kanan, serta gelandang regista, gelandang mejala, stopper dan juga sweeper kiper yang saya tempatkan adalah pemain-pemain jebolan akademi remaja semuanya guys. Sementara untuk back tengah dengan gaya main no nonsense DC adalah pemain yang saya datangkan dari negosiasi beberapa musim yang lalu. Kemudian untuk dua fullback kanan dan kiri didatangkan dari lelang beberapa musim yang lalu guys. Jadi rata-rata pemain lama semua ya guys ya, yang ditempatkan oleh tim saya musim ini. Lalu apakah cukup hanya dengan beberapa pemain bintang dan gaya main saja tim kita bisa main bagus dan di akhir musim bisa meraih gelar juara? Jawabannya tentu tidak guys. Karena pemain dengan gaya main bisa saja kurang efektif jika tidak diasah lagi skillnya sesuai dengan posisi kalian khusus dan juga gaya mainnya. Nah, sebagai contoh, musim ini saya menerapkan skema formasi 4-2-3-1, di mana saya menempatkan striker dengan gaya main target man yang saya didik sendiri secara individu, yaitu Vinicius Junior. Nah, di sini kita bisa perhatikan saya membuat penyerang target man yang punya kelebihan pada atribut penyelesaian dan tembakan. Dia juga kuat dan punya penempatan posisi serta sundulan yang bagus. Jadi, selain kuat, dia juga punya sundulan yang bagus. Tujuannya yaitu untuk beradu fisik dengan back lawan. Untuk duel udara juga bagus. Jadi itu penyerang target man yang saya miliki guys. Sementara untuk mendukung penyerang target man agar lebih tajam dan bisa mencetak banyak gol, di sini saya menempatkan winger di sisi kanan dan juga di sisi kiri yang punya kelebihan pada atribut umpan silang, dribble dan kecepatan lebih tinggi dari atribut manapun. Jadi tugas kedua winger ini nantinya yaitu memberikan suplai bola dari sisi kanan maupun kiri. Dan dengan umpan crossing yang baik, kedua winger ini tentu bisa menjadi aset yang berharga di lini serang tim saya guys. Selain itu, tugas winger juga membongkar solidnya lini pertahanan tim lawan dari bawah kedua sayap. Sementara di belakang penyerang target man saya menempatkan penyerang false nine untuk membuka ruang di lini pertahanan tim lawan guys. Jadi penyerang false nine ini memiliki kelebihan pada atribut umpan dan dribble, didukung oleh atribut penyelesaian dan tembakan. Selain itu, penyerang false nine ini juga kreatif serta punya penempatan posisi yang baik. Kemudian di area tengah, di sini saya menempatkan gelandang regista yang punya kelebihan pada atribut umpan dan penempatan posisi. Selain itu, gelandang ini juga lumayan kreatif. Jadi ya, gelandang ini nantinya berperan menjadi pengatur tempo permainan di area tengah, atau istilahnya jenderal lapangan tengah lah gitu. Nah, di samping gelandang regista ada gelandang mezala guys. Tapi minusnya gelandang ini belum saya latih secara individu guys. Jadi skillnya masih biasa aja dan performanya inkonsisten dalam beberapa musim terakhir. Ya wajar, ini pemain belum dilatih secara individu ya guys ya, masih B aja gitu. Belum ada kelebihan serta kelemahan. Kelemahan ada banyak, kelebihannya belum ada gitu. Tapi ya udahlah, karena booster kondisi kita minim, mungkin nanti kalau udah banyak kita takmil guys. Begitupun dengan beberapa pemain di area pertahanan yang belum saya latih secara individu, kecuali kiper doang nih. Nah, kalau kiper dulu memang pernah saya latih sendiri guys, tapi saat ini belum saya asah lagi skillnya. Tapi meskipun begitu, kiper ini masih bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya musim ini guys, dengan catatan clean sheet-nya yang luar biasa guys. Nah, pemain-pemain yang saya tempatkan tadi kebanyakan pemain-pemain yang sudah bertahan cukup lama ya guys ya. Dan jika kamu sudah memahami bagaimana cara membangun sebuah klub yang baik, saya yakin tim yang kamu kelola akan selalu bersaing memperebutkan gelar juara di setiap musimnya guys. Jadi kuncinya bukan hanya dari meta formasi saja ya guys ya, tapi juga dari pemain inti yang kamu miliki serta dari cara kamu mengelola tim setiap hari. Jadi itu sangat berpengaruh untuk kesuksesan sebuah tim di setiap musimnya dalam game Top 11. Jika kamu sudah memiliki komposisi pemain yang tepat, ada kemungkinan
pemain yang kamu miliki bisa lebih cepat beradaptasi ketika kamu melakukan perubahan taktik, strategi, dan juga formasi yang sesuai dengan gaya kepelatihanmu sendiri. Dan saya harap pembahasan kali ini mudah dipahami dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya pemula. Jadi bukan hanya mengenai meta formasi, tapi juga skill individu pemain yang kamu miliki. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership Enhantep11. Terima kasih buat partnership Enhantep11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.